Novel fiksi bela diri fantasi perkotaan. Cincin Perintah Kaisar Naga edisi yang ke-4757 hingga 4759. Cerita berlanjut. Lin Kevan tiba-tiba melangkah maju, lalu sambaran guntur melesat dari badannya ke langit. Dalam sekejap, seluruh aula diselimuti oleh guntur. Melihat ini, Sentian dan anak buahnya mundur dan menjauh dari area guntur. Lumayan. Penguasa aula ke-10 mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya dan bilah hitam tak berujung muncul. Guntur di langit langsung terputus oleh bilah hitam itu. Kemudian suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba meletus. Seluruh guntur dan kilat menghilang, dan sosok Lin Kevan terus mundur, dan dia mundur puluhan langkah sebelum dia menstabilkan badannya. Melihat ini, Sentian dan yang lainnya sedikit mengernyit. Kakak keempat, kamu. Sentian ingin membujuk Lin Kevan, tetapi dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Lin Kevan berubah menjadi sambaran guntur dan menghilang seketika. Melihat hal itu, penguasa aula ke-10 tiba-tiba mengayunkan pedang hitam di tangannya ke depan. Desir. Cahaya hitam tiba-tiba turun dari langit dan merobek kehamapaan. Guntur yang berubah menjadi Lin Kevan benar-benar hancur oleh cahaya hitam. Lin Kevan terlempar mundur lagi, wajahnya terlipat tampak pucat pasi. Penguasa aula ke-10 membalik telapak tangannya, dan bilah hitam di tangannya berubah menjadi kabut hitam, mengelilinginya. Sungguh, senjata roh. Mata Lin Kevan penuh dengan rasa iri. Jelaslah bahwa bilah hitam yang digunakan oleh penguasa aula ke-10 dapat mengubah bentuknya sesuka hati. Dapat dilihat bahwa bilah hitam itu sudah memiliki roh dan juga telah mengembangkan kecerdasan. Penguasa aula ke-10 menatap Lin Kevan dengan dingin. Ternyata, guntur tangga surgawi hanya seperti ini, tidak ada yang istimewa. Kakak keempat, apakah kamu baik-baik saja? Sentian bertanya pada Lin Kevan. Aku tidak akan mati. Aku akan bertahan sedikit lagi. Semuanya masih baik-baik saja. Lin Kevan meludah dengan keras dan menatap tajam ke arah penguasa aula ke-10. Baiklah, aku akan menunggu sebentar, dan kami akan membunuh sisanya di aula ke-10. Kata Sentian. Lin Kevan mengangguk, lalu berubah menjadi sambaran guntur lagi dan langsung menuju ke penguasa aula ke-10. Melihat ini, Sentian berteriak keras, pergi, bunuh orang lain di aula ke-10 dulu. Ketika Suan Bin dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua mengambil tindakan dan langsung mendatangi orang-orang dari aula ke-10. Pangeran ke-10 mengerutkan kening dan berteriak, semuanya, bersemangatlah dan bunuh orang-orang ini. Ayah akan meminta penghargaan untuk kalian dari aula utama. Setelah Pangeran ke-10 selesai berbicara, dia langsung pergi ke Sentian. Dia masih mengerti prinsip tangkap pemimpin dulu. Orang-orang ini pada dasarnya dibawa oleh Sentian. Selama Sentian terbunuh, orang-orang ini secara alami akan runtuh dan menghilang. Sentian memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan menatap Pangeran ke-10 yang berlari lurus ke arahnya, dan dia tertawa dalam hatinya. Bocil, beberapa waktu lalu aku takut padamu, jadi aku biarkan kau bersikap sombong. Namun, hari ini aku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Setelah Sentian selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dan menebas. Pedang pembunuh naga milik Sentian membelah ruang, cahaya pedang itu bagaikan seekor naga, dan langsung menebas ke arah bocil Pangeran ke-10. Meskipun Pangeran ke-10 bereaksi cepat, dia masih selangkah terlalu lambat. Lengan kirinya terpotiong oleh energi pedang-pedang pembunuh naga, dan darahnya menyembur keluar. Ah! Pangeran ke-10 meraung keras, terhuyung mundur, dan wajahnya berubah pucat pasi sepucat kertas dalam sekejap. Anakku! Melihat kejadian ini, mata penguasa aula ke-10 dipenuhi amarah dan wajah mereka yang awalnya tenang langsung berubah. Bilah hitam di tangannya bergetar hebat dan berubah menjadi kilat hitam, menuju langsung ke arah Sentian. Sentian, kamu mencari kematian. Suara penguasa aula ke-10 bagaikan guntur yang menggetarkan seluruh aula. Sentian merasakan niat membunuh dari penguasa aula ke-10 dan merasakan sedikit hawa dingin di hatinya, tetapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menggenggam erat pedang pembunuh naga dan bergegas maju. Dentang, klang. Pedang pembunuh naga bertabrakan dengan bilah pedang hitam, menghasilkan suara benturan logam yang memekakkan telinga.
Sentian hanya merasakan lengannya Mahtei rasa, dia pun terkejut dan mundur beberapa langkah. Namun penguasa aula ke-10 tidak bergerak sama sekali, terlihat jelas bahwa kekuatannya jauh lebih unggul dari Sentian. Tuan Sen, hati-hati. Melihat ini, Hua Yuying segera membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Dalam sekejap, sebuah formasi terbentang di bawah kakinya. Kemudian rune yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di udara dan berubah menjadi tirai cahaya, menyelimuti Sentian. Biarkan formasi melindungimu. Hua Yuying berteriak dengan suara rendah, dan kekuatan formasi itu langsung ditambahkan ke Sentian, menyebabkan auranya melonjak dan pertahanannya meningkat pesat. Penguasa aula ke-10 mendengus dingin dan mengayunkan bilah hitam di tangannya lagi. Cahaya bilah hitam itu menyapu seperti badai. Dengan bantuan kekuatan formasi, Sentian masih nyaris tak mampu menahan serangan penguasa aula ke-10, tetapi setiap kali terjadi tabrakan, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan menghantam badannya. Ding, ding, dang, dang. Pedang pembunuh naga dan bilah hitam terus bertabrakan, percikan api beterbangan, kuku-kuku jari Sentian retak, darah mengalir di gagangnya, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan tetap bertahan. Sentian, kalau kamu tidak sanggup, biarkan aku bermain dengannya. Ujar Raja Iblis Awan Merah. Jangan khawatir, senior. Aku masih bisa bertahan. Kata Sentian. Alasan mengapa Sentian begitu percaya diri datang ke aula ke-10 untuk menimbulkan masalah juga karena keberadaan Raja Iblis Awan Merah. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan lain selain membiarkan Raja Iblis Awan Merah mengendalikan badannya dan melakukan pembunuhan massal. Tuan Sen, tunggu sebentar. Suara Hua Yuying datang dari belakang, dan kekuatan formasinya terus-menerus disuntikkan ke badan Sentian, membantunya menahan serangan penguasa aula ke-10. Akhirnya, dalam tabrakan dahsyat, bilah hitam milik penguasa aula ke-10 mengeluarkan suara keras, dan sebuah retakan muncul di bilah hitam itu. Wajah penguasa aula ke-10 berubah, dan sebelum dia bisa bereaksi, energi pedang-pedang pembunuh naga telah menyerang lagi. Retak. Pedang hitam retak makin melebar dan pada akhirnya tidak dapat menahan serangan ganas pedang pembunuh naga dan hancur total. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Penguasa aula ke-10 menatap pecahan bilah pedang hitam di tangannya dengan kaget, matanya penuh ketidakpercayaan. Pedang hitam ini adalah senjata roh kelahirannya, yang memiliki roh, namun itu dihancurkan oleh pedang pembunuh naga milik Sentian. Sentian, kau kutu kupret. Beraninya kau menghancurkan senjata rohku. Penguasa aula ke-10 meraung, auranya tiba-tiba melonjak, dan ilusi wujud Buddha setinggi 100 kaki mengembun di belakangnya. Ilusi Buddha berwajah garang dan memegang kapak besar di tangannya, seakan ingin menghancurkan segalanya. Dewa Penghancur Buddha. Penguasa aula ke-10 mengeluarkan raungan rendah, lalu tiba-tiba mengayunkan kapak raksasa di tangan ilusi Buddha, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan menyerbu langsung ke arah Sentian. Sentian merasakan kekuatan yang mengerikan itu dan terkejut, tetapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mencengkeram pedang pembunuh naga dengan erat dan maju untuk menghadapi musuh. Kekuatan naga. Sentian berteriak pelan, dan cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari pedang pembunuh naga. Seekor naga emas raksasa terbang keluar dari pedang dan langsung menuju ke ilusi wujud Buddha dari penguasa aula ke-10. Duar, der, dor. Naga raksasa itu bertabrakan dengan kapak raksasa, menimbulkan suara keras yang mengguncang bumi. Seluruh wilayah aula bergetar hebat, seolah-olah seluruh dunia akan riyuntuh kapan saja. Pertarungan antara Sentian dan penguasa aula ke-10 memasuki tahap yang sangat krusial. Kekuatan kedua belah pihak terus bertabrakan, dan seluruh ruang bergetar hebat. Hua Yuying berusaha sekuat tenaga mempertahankan formasi dan membantu Sentian menahan serangan penguasa aula ke-10. Kita harus menang. Hua Yuying bergumam dalam hati, kekuatan formasi di tangannya terus-menerus disuntikkan ke badan Sentian, membantunya melawan kekuatan mengerikan dari penguasa aula ke-10. Pertarungan masih berlangsung, dan hasilnya masih belum diketahui, tetapi mata Sentian menjadi semakin bertekad. Dia tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang mempercayainya. Suan Bin dan yang lainnya mengikutinya tanpa mempedulikan bahaya. Bahkan jika orang-orang ini mengikutinya demi keuntungan, selama mereka bisa bertarung sampai mati bersamanya di aula ke-10, mereka akan menjadi saudaranya.
Sentian menarik napas dalam-dalam, segala macam kekuatan dalam badannya melonjak liar, dan cahaya keemasan di pedang pembunuh naga menjadi semakin menyilaukan. Dia tiba-tiba melompat, badannya secepat kilat, dan menyerbu langsung ke arah ilusi Buddha dari penguasa Aula ke-10. Wus! Badan Sentian kini telah diperkuat dan dia memiliki badan emas yang tidak dapat dihancurkan untuk melindunginya. Dengan bantuan Hua Yuying, bahkan jika dia bertarung secara langsung, Sentian tahu bahwa hidupnya tidak akan dalam bahaya. Duar, der, dor. Tiba-tiba, semua orang merasakan gelombang kejut yang dahsyat meledak dari tengah, mengguncang semua orang ke belakang. Ilusi Buddha dari penguasa Aula ke-10 meledak dan berubah menjadi gelombang kejut. Sentian juga terdorong mundur oleh gelombang kejut, dan badannya seperti ditekan oleh gunung. Melihat ini, Hua Yuying terus merapal mantra untuk menghentikan badan Sentian yang terlempar. Saat ini, Hua Yuying sudah berkeringat panas dingin. Sentian baru saja menstabilkan badannya ketika dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya lagi. Wah! Cahaya pedang itu memecah, dan Sentian terpental mundur lagi. Di hadapan penguasa Aula ke-10, Sentian berusaha sekuat tenaga tetapi tidak dapat mengalahkannya. Saat Sentian terlempar mundur, dia dililit oleh kekuatan lembut dan badannya langsung stabil. Sentian tahu bahwa ini adalah bantuan dari mahakarya Hua Yuying. Jika Hua Yuying tidak membantu, Sentian tidak akan mampu bertarung dengan penguasa Aula ke-10 sampai sekarang. Penguasa Aula ke-10 memiliki ekspresi serius, tidak lagi menunjukkan penghinaan yang baru saja ditunjukkannya. Tangan kanannya retak dan darah mengalir keluar. Penguasa Aula ke-10 menatap Hua Yuying dengan dingin, matanya dipenuhi rasa kebencian dan niat membunuh. Jika bukan karena bantuan Hua Yuying, Sentian mungkin sudah dikalahkan sejak lama. Apa hubunganmu dengan Sentian? Mengapa kamu banyak membantunya? Penguasa Aula ke-10 bertanya pada Hua Yuying. Hua Yuying tersenyum tipis, dia yang membayar, aku yang kerja keras, begitulah hubungannya. Manusia bayaran. Penguasa Aula ke-10 tertegun sejenak, lalu melirik yang lain dan bertanya, apakah kalian semua sama? Yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka semua mengangguk. Siapa di antara mereka yang tidak mengambil batu abadi Sentian? Berapa banyak sumber daya yang dihabiskan Sentian untuk dapat mempekerjakanmu guna menangani Aula ke-10ku? Penguasa Aula ke-10 bertanya. Dia sangat penasaran tentang berapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh orang-orang ini yang akan memungkinkan mereka mengambil risiko melawan Aula ke-10 miliknya. 10.000 batu abadi, kata Chang Yue sambil mengulurkan jarinya. 10.000 batu spiritual abadi. Penguasa Aula ke-10 tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini konyol, 10.000 batu spiritual abadi bisa membuatmu bekerja untuknya. Aku bisa memberi kalian masing-masing 20.000 batu abadi. Selama kalian meninggalkan Aula ke-10, batu abadi akan segera disetorkan ke akun kalian. Menyogok. Mendengar perkataan penguasa Aula ke-10, Suan Bin dan yang lainnya sedikit terkejut. Jangan repot-repot menabur perselisihan. Tidak peduli berapa banyak yang kalian tawarkan kepada kami tidak akan pernah meninggalkan saudara ipar kami. Lin Kevan tahu bahwa penguasa Aula ke-10 sedang menggunakan batu abadi untuk memecah belah mereka, jadi dia buru-buru berbicara. Orang ini, yang memanggil Sentian sebagai saudara iparnya, tentu tidak akan pergi hanya demi 20.000 batu abadi. Penguasa Aula ke-10 mengabaikan Lin Kevan dan mengalihkan perhatiannya ke Hua Yuying. Kalian pikirkanlah, selama kamu tidak membantu Sentian, aku akan segera memberimu 20.000 batu abadi. Dan jika kamu juga membantuku, aku akan memberimu 30.000. Penguasa Aula ke-10 tahu bahwa keberadaan Hua Yuying, Master Formasi, benar-benar memengaruhi penampilannya. Sentian melirik Hua Yuying. Dia juga ingin tahu pilihan apa yang akan diambil Hua Yuying. Lagi pula, mereka baru saling kenal dalam waktu singkat dan mereka berkumpul hanya demi keuntungan. Aku orang yang berprinsip. Karena aku telah menerima batu abadi dari Tuan Sen, aku akan membantunya sampai akhir. Hua Yuying berkata dengan dingin. Mendengar hal ini, Sentian langsung berterima kasih kepada Hua Yuying dan mengacungkan jempolnya sambil berkata, Nona Hua, kamu baik sekali. Penguasa Aula ke-10 mengerutkan kening dan giginya gemeretak. Tuan Aula ke-10, apakah yang kamu katakan itu benar? Pada saat ini,
Tiga biksu berjubah hitam bertanya kepada penguasa aula ke-10. Tentu saja, aku selalu menepati janjiku. Selama kamu tidak membantu Sentian dan meninggalkan aula ke-10, aku akan memberimu 20.000 batu spiritual abadi. Penguasa aula ke-10 menepuk dadanya dan berjanji. Bukankah kamu baru saja mengatakan 30.000? Tanya seorang biksu berjubah hitam. 30.000 jika kalian membantuku membunuh Sentian, kata penguasa aula ke-10. Keluarkan batu-batu abadinya sebagai bukti nyata, mari kita mulai berbisnis. Seorang biksu berjubah hitam meminta agar batu-batu abadi dikeluarkan terlebih dahulu. Bersambung.